Komitmen Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk membersihkan institusinya dari praktik rasuah kembali diuji. Operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK di Jakarta Utara pada Sabtu 10 Januari 2026 menjadi noda hitam pembuka tahun. Insiden ini membuktikan bahwa modus pengaturan nilai pajak masih jadi celah yang rawan dimainkan oknum perpajakan dan wajib pajak nakal. Dalam operasi senyap di wilayah Jakarta Utara tersebut, KPK menetapkan 5 orang tersangka, termasuk pejabat di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Madya Jakarta Utara. Kasus ini bermula saat KPP Madya Jakarta Utara menemukan potensi kurang bayar pajak bumi dan bangunan PT Wanatiara Persada tahun 2023 sebesar 75 miliar rupiah. Bukannya menagih sesuai ketentuan, oknum pegawai pajak tersebut justru menawarkan skema all-in sebesar 23 miliar rupiah, terdiri dari pembayaran pajak 15,7 miliar rupiah ditambah 4 miliar rupiah sebagai imbalan atau fee untuk oknum di lingkungan DJP. Tim penyidik KPK berhasil menyita barang bukti senilai 6 miliar rupiah yang terdiri dari uang tunai rupiah, mata uang asing, serta logam mulia. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari fee kesepakatan yang sedianya akan dibagikan kepada sejumlah pihak di lingkungan DJP. Dan berdasarkan kecukupan alat bukti, dalam hal ini ada paling tidak 2 alat bukti ya, itu kami menetapkan 5 orang tersangka. Yang pertama saudara DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, yang kedua saudara AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, yang ketiga saudara ASB selaku tim penilai di KPP Madya Jakarta Utara, yang keempat saudara ABD selaku konsultan pajak, dan yang kelima saudara EY selaku staf PTWP. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 11 hari ini sampai dengan 30 Januari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Kasus ini bermula saat KPP Madya Jakarta Utara menemukan potensi kurang bayar PBB PTWP tahun 2023 sebesar 75 miliar rupiah. Alih-alih menagih sesuai ketentuan, oknum pejabat pajak Agus Saifuddin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara justru menawarkan skema tawar-menawar senilai 23 miliar rupiah secara all-in. Melalui kesepakatan ini, kewajiban pajak PT Wanatiara Persada dipangkas drastis menjadi hanya 15,7 miliar rupiah, sementara 8 miliar rupiah sisanya diminta sebagai imbalan atau suap untuk oknum di lingkungan Ditjen Pajak. Dalam pelaksanaannya, PT Wanatiara Persada hanya menyanggupi pembayaran suap sebesar 4 miliar rupiah. Untuk menutupi jejak aliran dana tersebut, perusahaan menggunakan modus kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan melalui perusahaan milik konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin. Dengan skema ini, uang suap untuk 3 pejabat pajak KPP Madya Jakarta Utara tersebut dapat dibukukan secara resmi dalam catatan keuangan perusahaan, seolah-olah sebagai biaya operasional yang sah. Menanggapi OTT terbaru, pihak DJP menyatakan sikap zero tolerance dan mendukung penuh proses hukum yang dilakukan KPK. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya tetap akan memberikan pendampingan kepada jajarannya. Namun, dia tetap menghormati semua proses hukum yang berlaku. Betul berjalan dan ada pendampingan hukum dari Kementerian Keuangan bidang hukum karena nggak boleh ditinggalkan bagaimanapun juga itu pegawai Kementerian Keuangan. Tapi kita akan jalani proses hukum yang seharusnya ada, bahkan bukan berarti itu intervensi, bukan. Jadi kalau itu dihukum di pengadilan seperti apa, di pemeriksaan seperti apa, salah apa enggak, buktinya kuat apa enggak, itu aja. Praktik transaksional ini menunjukkan bahwa pola suap untuk mengurangi nilai tagihan pajak masih sangat sistematis, melibatkan jenjang jabatan yang memiliki otoritas dalam pengawasan dan konsultasi wajib pajak. Kerap berulangnya kasus serupa menunjukkan bahwa transformasi digital melalui sistem Cortex yang sedang diupayakan pemerintah harus dibarengi dengan penguatan integritas SDM. Selama interaksi tatap muka yang bersifat transaksional antara pemeriksa pajak dan wajib pajak masih terbuka lebar, risiko korupsi akan tetap membayangi sistem penerimaan negara. Publik ini menanti langkah konkret pemerintah untuk memastikan reformasi birokrasi di tubuh Ditjen Pajak bukan sekedar retorika di atas kertas.